Hasan dan juga Mesir. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba lihat dulu kanan dan kirinya ada sampah atau tidak? Ada. Tulisnya sudah siap semua? Sudah. Coba tolong keluarkan, siapkan. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa
respirasi, murid mampu mengurutkan proses pernapasan, inspirasi dan juga ekspirasi dengan benar. Nah, jadi anak-anak semuanya tolong untuk menyimak pembelajaran hari ini agar nanti kita bisa menjawab pertanyaan dan juga berdiskusi kelompok. Nah, untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu Devina. Silakan Ibu Devina. Kita akan menyimak video dari Tahukah kamu, setiap hari tubuh kita bernapas tanpa kita sadari. Proses pernapasan dimulai saat kita menghirup udara melalui hidung. Di dalam hidung, udara disaring agar kotoran tidak masuk ke paru-paru. Udara lalu melewati tenggorokan menuju paru-paru. Udara masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Di alveolus, oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Oksigen dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi. Karbon dioksida dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Itulah proses pernapasan manusia. Yuk, jaga paru-paru kita tetap sehat. Nah, coba sekarang siapa yang bisa kasih pendapat dari video tersebut? Saya, Bu. Nafas masuk ke hidung, disaring di hidung, terus masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Ada lagi yang berani? Ayo. Proses nafas dari luar ke dalam. Dari saling dan ke masuk ke tadi. Jadi nafas itu hirup udara melalui hidung melewati tenggorokan disambung oleh paru-paru kiri dan kanan. Lalu oksigen beraliran ke darah. Tapi yang teman-teman sampaikan itu sudah baik semua. Udah kan tadi sudah tadi semua? Di sini ada pertanyaan. Kira-kira apa saja organ yang kita gunakan untuk bernafas? Tenggorokan. Yang utamanya apa? Hidung. Part yang untuk menyaring hidung. Tadi yang jawab hidung siapa? Nah, benar banget di area pernapasan itu ada hidung untuk digunakan menjadi tempat keluar masuk udara hidung terus untuk menyaring terus jadi biar enggak opsi ya kayak ada upil menyaring. Faring di sini ya. Faring itu adalah bagian tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring. Jadi faring itu berfungsinya sebagai saluran pembuluh udara dari hidung menuju paru-paru ya. Faring. Coba siapa yang bisa baca? Faring adalah bagian tenggorokan. Satu orang aja, satu orang. Siapa yang bisa? Laring adalah bagian tenggorokan yang terletak di antara laring dan udara. Laring tersebut mengikuti pernapasan dan di dalamnya terdapat banyak udara laring yang berfungsi sebagai saluran udara dan membantu mengeluarkan udara saat berbicara. Terima kasih. Ini siapa namanya? Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea itu atau batang tenggorokan adalah saluran pernapasan berbentuk tabung. Trakea itu berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara dari hidung menuju paru-paru ya. Terus selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu cabang dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Bronkulius. Siapa yang mau baca? Aku. Bronchi
Menyalurkan udara dari bronkus ke Terima kasih. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Jadi paru-paru itu berfungsi untuk mengolah oksigen yang kita hirup dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Karbon dioksida buat apa? Apa? Karbon dioksida buat apa? Tanaman. Namanya adalah alveoli. Alveoli itu adalah kandung udara dari udara kecil yang terdapat di dalam paru-paru. Alveoli berfungsi sebagai tempat udara karbon dioksida. Diafragma adalah otot terletak di bawah paru-paru. Oh yang diafragma berfungsi pada proses menghirup dan menghembuskan nafas. Nah, di sini ada gambaran menghirup nafas, menghembuskan nafas. Siapa yang bisa contohin? Sarah. Tarik nafasnya, lalu dihembuskan lewat. Jadi saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengundang udara dari luar bisa masuk. Nah, di sini ada contohnya. Jadi naikkan dadanya. Yang kedua, saat menghembuskan nafasnya, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara ke dalam paru-paru keluar dari mulut. Kalau itu mau berarti gimana? Aku ya, tukang kopi. Di sini ada proses pernapasan. Yang pertama, menghirup nafas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk ke dalam hidung menuju paru-paru. Yang kedua, Antara oksigen dan karbon dioksida. di dalam alveoli terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada dalam darah. Yang ketiga, ada otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru menghenti sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Nah, di sini kita akan menyanyi. Kamu nyanyi bagaimana? Ayo belajar sistem
Ada yang